Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk materi pertama yaitu tentang komunikasi bisnis dan lintas budaya. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Medina. Next slide. Next slide. Oke. Apa itu komunikasi bisnis lintas budaya? Jadi, komunikasi adalah hal yang digunakan dalam dunia bisnis, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di daerah, wilayah, atau negara. Pelaku bisnis yang melakukan ekspansi bisnisnya ke daerah atau negara lain perlu memahami budaya yang ada di daerah atau negara tersebut. Next slide. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Sekarang saya itu semakin luas, sebab teknologi yang semakin canggih. Maka komunikasi lintas budaya itu sangat penting diperlukan untuk pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam komunikasi, baik tertulis maupun lisan. Next slide. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya, Andi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu memahami budaya dan perbedaan. Berdasarkan beberapa pengertian para ahli mengenai budaya, ada beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan. Antara lain, bahwa budaya mencakup sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik setiap individu yang ada dalam masyarakat, termasuk yang ada di dalamnya, tentang bagaimana sistem nilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Yang selanjutnya yaitu komponen budaya. Ada 5 komponen budaya. Yang pertama yaitu budaya material atau material culture. Yang kedua yaitu organisasi sosial atau social institution. Yang ketiga yaitu sistem kepercayaan atau keyakinan, belief system. Yang keempat yaitu estetika atau estetik. Dan yang terakhir adalah bahasa. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, budaya material atau material kultur dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu teknologi dan ekonomi. Teknologi mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk materi menjadi produk yang dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya. Ekonomi dalam hal ini dimaksudkan sebagai cara orang menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri. Organisasi sosial atau social institution dan pendidikan adalah suatu lembaga yang berkaitan dengan cara seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk dapat hidup secara harmonis dengan yang lain, dan mengajar perilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Sistem kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat tersebut. Keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat juga akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan mereka.
Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Entin. Oke, materi selanjutnya adalah estetika atau estetik, berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan tari-tarian. Nilai-nilai estetika yang ditunjukkan masyarakat dalam berbagai peran tentunya perlu dipahami secara benar, agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran secara efektif. Next slide. Bahasa adalah cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Next slide. Tingkat budaya. Di sini ada tingkat budaya, yaitu yang pertama, 1 formal, 2 informal, ketiga teknis. Selanjutnya, formal sendiri yaitu budaya pada tingkat formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya, dan hal itu bersifat formal dan resmi. Next slide. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andre. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang informal. Tingkatan berikutnya adalah informal. Jadi pada tingkat ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, kemudian dilihat, dipakai, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Next slide. Nah, selanjutnya adalah teknis. Pada tingkatan ini, biasa disebut dengan technical. Pada tingkatan ini tentunya bukti-bukti dan aturan-aturan yang merupakan hal yang paling terpenting. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Next slide. Nah, selanjutnya adalah mengenal perbedaan budaya. Tentu dalam hal ini kita melihat bahwasanya perbedaan budaya dapat dilihat dari sisi nilai sosial, kemudian peran dan status, kebiasaan pengambilan keputusan, kemudian sikap terhadap waktu, penggunaan ruang atau jarak, konteks budaya, bahasa tubuh atau body language, hukum, perilaku etis, dan perbedaan budaya dalam sebuah perusahaan. Next slide. Nah, selanjutnya adalah bagian dari bagaimana sih komunikasi dengan orang berbudaya asing. Ketika merencanakan untuk melakukan sebuah bisnis dengan orang yang memiliki perbedaan budaya, seseorang akan dapat berkomunikasi secara efektif apabila ia telah mempelajari budaya yang ada dalam lawan bicaranya atau partner tersebut. Di samping itu, ketika tinggal di negara lain atau di sebuah negara, alangkah baiknya orang tersebut juga sedikit banyak mengenal atau telah mengetahui tentang budaya maupun adat istiadat yang berlaku di negara tersebut. Next slide. Selanjutnya adalah negosiasi lintas budaya. Moran Stahl dan Boyer International, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan lintas budaya atau cross cultural training, membedakan budaya dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah budaya permukaan atau surface culture seperti makanan, kemudian liburan maupun gaya hidup. Yang kedua adalah budaya tinggi atau deep culture yang terdiri atas sikap dan nilai-nilai yang menjadi dasar budaya dalam sebuah daerah tersebut. Selanjutnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baiklah, rekan saya saya Mei. terima kasih Andre. Saya akan melanjutkan studi case tentang karya warga negara Jepang dan Indonesia di PT Tokyo Land Indonesia. PT Tokyo Land Indonesia adalah anak perusahaan Tokyo Fudosan Holdings, perwakilan pengembangan real estate yang komprehensif dari Jepang. Karyawan warga Jepang dan Indonesia di PT Tokyo Land Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda. Karyawan Indonesia ada yang bersuku Batak, Jawa, Sunda. Karyawan Jepang berasal dari Tokyo, Osaka, Fukuoka, yang pastinya memiliki budaya berbeda, aksen mereka, gaya bahasa mereka. Nah, orang Jepang seperti apa yang dikatakan Hal, merupakan masyarakat dengan high context culture communication. Mereka menyampaikan pesan tidak to the point. Dalam konteks aktivitas komunikasi antar budaya di lingkungan kerja, karyawan Jepang cenderung cultural and social cultural sebagai orang yang memelihara kolektivisme. Keputusan yang dibuat oleh orang Jepang cenderung lama, sehingga orang Indonesia merasa itu kurang efektif. Di sisi lain, karyawan Jepang yang disiplin dan menghormati waktu, sedangkan karyawan Indonesia kadang-kadang datang terlambat. Nah, orang Jepang ini terlambat secara verbal, tapi non-verbal. Pandangannya yang menunjukkan kesan kurang suka. Hambatan komunikasi atau communication barrier adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Stereotip orang Jepang, misalnya orang Jepang itu pelit, kaku, disiplin, menghargai kebersihan, dan pekerja keras. Stereotip orang Indonesia itu ramah, jorok, mudah diajak kompromi. Karyawan Indonesia memahami kendala yang dialami orang Jepang, begitu juga sebaliknya. Maka kesimpulan dari studi kasus ini yaitu, pertama, hambatan yang terjadi dalam komunikasi antar budaya karena masalah perbedaan dan pemahaman bahasa, kebiasaan, penghargaan terhadap waktu. Jepang terkenal monokronik, sedangkan Indonesia polikronik. Dan adanya stereotip dari masing-masing bangsa. Cara mengatasi hambatan tersebut yakni dengan lebih mempelajari budaya Jepang bagi karyawan Indonesia dan budaya Indonesia bagi karyawan Jepang. Keterbukaan untuk mengonfirmasi pemahaman terhadap pesan yang disampaikan, saling menghormati, dan memaafkan jika terjadi kesalahpahaman. Oke, saya kembalikan ke Andi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi pada bab ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.